Berham sangat bersyukur punya dua mata yang bisa melihat dengan jelas. Loh, memang kamu baru sadar? Ya, benar Pak. Terlalu banyak hal yang membuat Berham harus bersyukur, jadi seringkali lupa. Berham coba berpikir, jika ada orang yang buta secara rohani, itu lebih berbahaya. Oh ya, ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan antara lain kesempatan mendengar firman Tuhan. Nah, Berham, kamu harus bersyukur punya orang tua yang bertindak tegas, karena mereka punya otoritas sebagai wakil Allah untuk menghukum dalam kasih anak-anak titipan Tuhan. Jadi, mari kita menghargai kesempatan mendengar firman Tuhan. Kali ini tentang kebobrokan dalam rumah Tuhan, kerusakan moral suatu bangsa yang diwakili pemimpinnya. Siapa mereka? Yuk kita perhatikan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami untuk melalui hari demi hari. Tuhan, ketika kami melaluinya, ternyata kami seringkali berpikir, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Ternyata itu bukan hal yang mudah untuk kami mengertinya. Tetapi kami mohon Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, membuat kami bertekun untuk terus belajar mengerti rencana Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami tidak lagi bermain-main di dalam mengenal Tuhan. Tapi kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh bergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kami belajar firman Tuhan pun, kami boleh memperhatikan dan mendengarnya dengan baik, menyimpannya dalam hati kami. Hal itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus boleh mengerti akan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Hana sebagai ibu daripada Samuel tidak tahu rencana Allah atas hidup Samuel. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi rencana Allah atas hidup Samuel? Atau tugas apa yang Allah berikan kepada Samuel? Tugas yang Allah berikan kepada Samuel adalah untuk mempersiapkan bangsa Israel nantinya boleh menerima raja yang telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. Yang kedua adalah membawa orang Israel kembali kepada Allah. Supaya ketika orang Israel itu mempunyai raja yang ada di tengah-tengahnya itu boleh menjadi berkat buat orang Israel. Di dalam zaman Samuel hidup masih kecil, anak-anak mungkin masih remaja saat itu, ternyata orang Israel ini mengalami kemerosotan moral, kemunduran moral yang sangat dalam. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempunyai contoh yang buruk dari para pelayan Tuhan yang melayani di bait suci Tuhan. Khususnya saat itu yang dilayani oleh Hofni dan Pinehas sebagai imam di bait suci Tuhan. Pelayanan model apa sih yang menyebabkan orang Israel sampai mengalami kemerosotan moral? Hofni dan Pinehas ini menjadi pelayan yang sangat merendahkan Tuhan di dalam zaman itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka ini sebenarnya sudah mendapatkan jatah atau bagian daging daripada korban. Setiap umat Tuhan mempersembahkan kurban di bait suci Tuhan. Tetapi ternyata Hofni dan Pinehas tidak puas dengan semua yang mereka terima. Padahal semua itu sudah diatur oleh hukum Musa. Hofni dan Pinehas, di dalam ketidakpuasannya, dia ingin mengambil yang lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang dia terima. Padahal yang lebih baik itu adalah milik daripada Tuhan. Tetapi karena ketidakpuasan, dengan tidak segan-segan dan dengan tidak malu, baik Hofni dan Pinehas menggunakan dengan cara kekerasan untuk mendapatkan daging yang terbaik yang adalah milik daripada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, tindakan inilah
yang mereka lakukan di dalam bait suci Tuhan. Tentunya Tuhan tidak senang dengan hal ini. Tetapi ada hal buruk yang kedua yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, yaitu bahwa Hofni dan Pinehas melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan perempuan-perempuan yang melayani di luar pintu kemah pertemuan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari sebagian cerita ini, maka timbul pertanyaan bagi kita yang hidup di dalam zaman ini. Apakah ada di dalam zaman ini para pelayan Tuhan yang dalam pelayanannya itu justru merendahkan Tuhan? Ada. Dan itu terjadi bukan saja di dalam gereja, tapi di luar gereja pun ada begitu banyak yang disebut pelayan Tuhan itu justru merendahkan Tuhan. Sebagai contoh bentuk merendahkan Tuhan di dalam zaman ini adalah seharusnya pelayan Tuhan itu mengerjakan pola-pola pelayanan sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Tetapi justru para pelayan Tuhan itu membuang atau mengabaikan apa yang Alkitab minta, justru memasukkan cara-cara dunia ke dalam gereja Tuhan. Yang berikutnya adalah ada cara-cara yang lain yang menyebabkan itu merendahkan Tuhan, yaitu para hamba Tuhan itu tidak lagi menyuarakan kebenaran Tuhan atau tidak lagi menegur dosa daripada setiap manusia. Tetapi justru para hamba Tuhan itu selalu menyuarakan atau mengkhotbahkan bagian-bagian yang menyenangkan telinga para pendengarnya. Jikalau ini terjadi terus-menerus di dalam gereja Tuhan, maka lambat atau cepat gereja itu akan mengalami kematian. Atau kalau kita bandingkan dalam zaman Samuel hidup, maka lambat atau cepat para jemaat itu juga akan mengalami kemerosotan di dalam moral ataupun kemerosotan di dalam imannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat Samuel hidup adalah saat yang juga sungguh-sungguh amat kritis dan membahayakan bagi posisi Samuel sendiri. Bayangkan tiap hari Samuel melihat dengan matanya sendiri tentang kejahatan daripada Hofni dan Pinehas. Tiap hari Samuel mendengar sendiri dari bermacam-macam orang yang sedang membicarakan tentang kejahatan-kejahatan daripada Hofni dan Pinehas. Tapi kita bersyukur bahwa saat itu Samuel dipeliharakan oleh Allah. Samuel dijaga oleh Allah. Sehingga Samuel tidak ikut berbuat jahat seperti Hofni dan Pinehas. Maka ada satu pertanyaan buat kita. Kenapa Allah tidak menghukum Hofni dan Pinehas saat itu? Bukan tidak menghukum, tetapi belum saatnya. Anak-anak sekalian, Alkitab mencatat bahwa imam besar Eli saat itu sebagai ayah daripada Hofni dan Pinehas sempat menegur, sempat menasehati Hofni dan Pinehas. Tetapi Hofni dan Pinehas mengabaikannya. Hofni dan Pinehas tidak mengindahkan apa yang menjadi peringatan daripada ayahnya. Mereka berdua membuangnya begitu saja. Kenapa begitu? Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pinehas memang akan Allah binasakan. Itu menunjukkan bahwa pintu rahmat Tuhan supaya Hofni dan Pinehas untuk bertobat sudah berakhir, sudah ditutup oleh Tuhan. Apakah Imam Eli tidak mendapatkan hukuman nantinya? Tentunya dapat, karena Imam Eli lebih menghormati anaknya dibanding menghormati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Bahkan jikalau kalian nanti bertumbuh dewasa, kalian diberikan kesempatan oleh Tuhan.
Mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan tidak merendahkan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan setinggi-tingginya karena memang Dia adalah Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha mulia. Ingat, Hofni dan Pinehas pernah berbuat jahat, yaitu merendahkan Allah, yang mengakibatkan orang Israel semakin jatuh lebih dalam di dalam lumpur dosa. Tetapi engkau dan aku jangan contoh Hofni dan Pinehas. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah kami jikalau mungkin kami pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Pernah kami mencuri yang adalah milik Tuhan. Supaya hari ini kami boleh diingatkan dan kami boleh bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hofni dan Pinehas sebagai anak imam sudah mencemarkan ibadah yang suci sehingga layak mendapat hukuman yang sebesar-besarnya. Berarti hukuman buat keluarga Eli merupakan hukuman belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Bukan karena Allah itu kejam, tetapi karena Allah kita setia pada perjanjian covenant-Nya. Teman-teman, kita segera mengakhiri pertemuan hari ini dan besok baca dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Salam.